Halo semuanya, selamat datang di Alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea 100 Days My Prince Part 5. Won-duk menarik Hong Sim dengan spontan dia langsung memeluk istrinya. Man-sik kemudian memberitahu jika dia mendapatkan catatan korupsi Hakim Jo dari Hong Sim. Ketika Hong Sim mengecek buku apa yang dibeli oleh Won-duk, dia heran mengapa Won-duk membeli buku catatan korupsi milik pejabat setempat. Kemungkinan buku tersebut memang ada, tapi orang jarang mengetahuinya, apalagi banyak rakyat yang buta huruf kala itu. Kenapa Hong Sim memberikan buku tersebut kepada Man-sik? Bagaimana dia tahu jika Man-sik adalah inspektur kerajaan? Jadi ketika Hong Sim bertemu Man-sik di kamar ayahnya, Hong Sim melihat benda yang dipegang Man-sik. Dia mengetahui itu adalah salah satu benda yang hanya dimiliki inspektur kerajaan. Tentang surat peringatan oleh Man-sik berisi puisi yang sama dengan puisi yang disampaikan Won-duk ketika pesta ulang tahun Tuan Park. Saat itu Man-sik juga datang ke pesta tersebut ketika Won-duk menyampaikan puisi. Tapi itu memang puisi yang dibuat oleh Man-sik ketika dia mengikuti ujian negara. Jadi Won-duk menyampaikan puisi tersebut karena dulu dia memang pernah mendengarnya ketika masih di istana. Tapi sampai sekarang dia sama sekali tidak ingat puisi tersebut milik siapa dan dari mana dia mendengarnya. Kini Raja menjadi lebih waspada terhadap wakil Perdana Menteri Kim. Raja tidak akan mengambil keputusan apapun tentang Ratu dan Pangeran Sowon sampai kasus penyerangan Liul benar-benar terungkap. Lagi-lagi, dengan kelicikannya, Tuan Kim kembali membuat Raja luluh. Dia mengatakan walaupun tidak ada Sowon, tapi Raja masih punya keturunan lain yang kelak bisa melanjutkan tahtanya. Tentu saja, dia adalah anak yang sedang dikandung oleh putri mahkota Kim. Orang-orang terkejut mendengarnya, termasuk Raja sendiri. Setelah mengetahui putri mahkota Kim sedang mengandung anak Liul, mereka langsung berlutut mengucapkan selamat saat itu juga. Hong Sim berada di hutan sendirian, tiba-tiba ayahnya lewat dengan wajah terkejut. Ayah Hong Sim gugup karena sejak semalam dia pergi ke hutan untuk menguburkan baju yang terakhir dipakai oleh Liul. Hong Sim berkata dia curiga dengan Won-duk yang bisa membaca, memanah, bahkan bela diri. Dia kemudian memohon agar ayahnya memberitahu siapakah Won-duk sebenarnya. Ayahnya kemudian meminta maaf dan jujur jika Won-duk bukan namanya. Bahkan dia tidak mengetahui siapakah Won-duk sebenarnya. Hong Sim kecewa ternyata ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak dikenal. Tidak hanya itu, Hong Sim juga khawatir keluarga Won-duk sedang mencarinya sekarang. Dengan sepatu yang baru saja dibelinya, Won-duk pergi ke ladang untuk menunggu Hong Sim. Won-duk tersenyum melihat Hong Sim datang kepadanya. Muyun yang sejak tadi membuntuti Won-duk pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mengarahkan panahnya kepada Won-duk. Dengan kesigapannya, Won-duk berhasil menghindari panah tersebut. Muyun terkejut mengapa ada Hong Sim bersama Won-duk. Won-duk mengira itu adalah ulah Tuan Park yang masih dendam terhadap mereka. Setelah itu, Won-duk melepas sepatu jerami Hong Sim dan melemparkannya. Dia melihat sekitar, memastikan jika memang sudah tidak ada orang yang mengintai mereka. Hong Sim kesal dan mencari di mana Won-duk melemparkan sepatunya. Won-duk kemudian memanggil Hong Sim untuk mencoba sepatu bermotif bunga plum yang baru dia beli. Hong Sim kemudian memakai sepatu cantik tersebut. Won-duk senang sepatunya cocok dengan Hong Sim. Jae-yun pergi ke perpustakaan untuk melihat jurnal harian putra mahkota. Berdasarkan analisisnya, dia akhirnya mengetahui jika Tuan Kim yang menghabisi Liul di Gunung Chunwoo. Setelah itu dia menemui Tuan Kim dan memberikan surat rahasia asli yang dia dapat dari Liul. Jae-yun berkata dia sekarang ingin bekerja untuk Tuan Kim. Tentu saja itu adalah alibi Jae-yun agar bisa mendekati Tuan Kim. Malam itu pasangan suami istri berjalan bersama. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Muyun. Muyun bertanya apa hubungan antara Hong Sim dan Won-duk. Gudol memberitahu jika keduanya adalah pasangan suami istri sejak putra mahkota mewajibkan semua lajang untuk menikah. Muyun juga terkejut ketika mengetahui ternyata Liul mengalami hilang ingatan. Saat itu Muyun melihat Hong Sim dan Won-duk sedang bersama. Tiba-tiba kedua temannya datang. Mereka hendak menghabisi Won-duk saat itu, namun Muyun melarangnya dan memberitahu jika adiknya adalah istri putra mahkota Liul sekarang. Jadi dia harus menunda misi terakhirnya. Dari hutan, Won-duk mencoba mengarahkan panah berisi pesan ke pavilion di sana. Tuan Park membaca pesan yang isinya memperingatkan agar dia berhenti berulah. Di sana tertulis, "Ingatlah aku, Inspektur Kerajaan Ho Man-sik. Aku mengawasimu." Won-duk dan Hong Sim terlihat puas setelah berpura-pura menjadi Man-sik. Ketika sampai di rumah, Hong Sim dan Won-duk melihat tetangga sedang sibuk membersihkan rumah mereka.
Katanya, sebagai tetangga kita harus saling membantu. Setelah itu, Macil datang dan memaksa Wonduk melunasi semua hutangnya. Tak hanya itu, dia juga memaksa membawa Hongsim bersamanya hingga ayah Hongsim didorongnya. Kepala desa Bok-en memeriksa Macil, namun katanya Macil sudah meninggal. Tentu saja orang-orang sangat terkejut dengan hal tersebut. Kepala desa melarang semua orang menyentuh Macil karena itu sama saja merusak TKP pembunuhan. Ayah Hongsim meminta agar dia saja yang dibawa, bukan Wonduk. Namun Bok-en tetap mengikat Wonduk dengan tali jerami, sementara orang-orang terus ribut karena tidak percaya Macil mati begitu saja. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba Migem datang membawa makanan. Setelah mendengar penjelasan Bok-en, Migem berkata, makanlah camilan dulu sebelum pergi. Anehnya, Bok-en juga menyetujuinya begitu saja dan mereka hendak kembali ke rumah Hongsim. Hongsim yang masih syok berusaha menyusul Wonduk. Tiba-tiba Macil memegang kakinya. Tentu saja Hongsim sangat terkejut, begitupun ayah Hongsim. Tak lama setelahnya, Wonduk sampai di rumahnya, dia juga melihat Macil baik-baik saja. Ternyata Wonduk mendapatkan prank karena dia hari itu berulang tahun. Orang-orang bergembira, bahkan mereka memberikan penekuk daging kesukaan Wonduk, namun tidak dengan Hongsim dan ayahnya. Hongsim bahkan berbicara sambil menangis. Dia benar-benar ketakutan dengan lelucon tetangganya. Dia pergi sedangkan tetangganya kebingungan karena merasa bersalah. Wonduk menyusul Hongsim untuk menenangkannya. Dia justru bercanda dengan mengatakan, kau takut menjanda jika sesuatu terjadi padaku. Tentu saja Hongsim sedang tidak menyukai lelucon siapapun. Wonduk kemudian menenangkannya. Dia berjanji akan bersama Hongsim selamanya. Hongsim akhirnya luluh dan mau makan bersama tetangganya. Mereka bahkan berpesta hingga malam hari. Bok-en mengatakan ketika dia sedang bersih-bersih biro hakim, dia menemukan data Wonduk. Katanya dia terkejut Wonduk lahir di tahun monyet, berarti sekarang dia 35 tahun. Sangat tidak masuk akal Wonduk seumuran dengan Macil. Wonduk juga tidak terima ternyata dia sekarang sudah tua. Gudol berusaha mencairkan suasana. Dia mengajari Wonduk cara menggombali Hongsim. Mereka kemudian menikmati malam dengan bernyanyi untuk ulang tahun Wonduk. Hongsim penasaran selama ini kakaknya hidup seperti apa, namun Muyon belum mau memberitahu adiknya. Dia justru mengajak Hongsim pergi jauh malam itu juga karena dia belum menyelesaikan misinya. Hongsim mengatakan dia butuh waktu beberapa hari sebelum pergi jauh. Tentu saja dia tidak bisa pergi begitu saja karena tetangganya begitu baik kepadanya. Juga, dia sekarang memiliki suami. Muyon akhirnya mengiyakannya, dia memberi waktu kurang dari 10 hari untuk Hongsim. Wonduk bertanya, mana hadiah Hongsim untuk ulang tahun Wonduk? Dengan jujur, Hongsim berkata dia tidak membelikan Wonduk apapun. Sebagai gantinya, Wonduk meminta Hongsim memanggilnya suamiku tersayang. Hongsim menolaknya karena dia merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja Wonduk terus memaksanya. Hongsim pun menurutinya, namun suaranya begitu pelan. 낭구님, 됐어? Tentu saja Wonduk langsung tersenyum mendengarnya. Tiba-tiba Hongsim bilang akan pergi ke kamar ayahnya. Dengan sigap, Wonduk meminta, mulai malam ini kamu tidur bersamaku. Wonduk hendak mencium istrinya, namun Hongsim menghindarinya. Katanya, kamu tidak ingat di malam pertama kita, kamu tidak mau disentuh sampai kamu mendapatkan kembali ingatanmu. Hongsim kemudian berlari keluar kamar Wonduk. Besok harinya Gudol memarahi Wonduk yang gagal tidur dengan Hongsim. Wonduk berkata, aku harus mendapatkan kembali ingatanku agar bisa tidur bersama istriku. Katanya, sekarang Gudol memiliki ide. Seorang menteri berkata Gubernur Songju dipecat karena seorang petani bernama Wonduk memberikan buku besar berisi daftar korupsi pejabat lokal kepada inspektur kerajaan. Raja pun langsung memerintahkan agar Wonduk dihadiahi 4 gulung sutra untuk mengapresiasi kontribusinya. Setelah itu, Suji memberitahu jika ayahnya merekomendasikan Jae-yun sebagai Gubernur Songju yang baru. Tentu saja dia sangat terkejut. Artinya dia sekarang tidak bisa mengawasi wakil Perdana Menteri Kim dari dekat. Muyon bertemu Tuan Kim. Dia memberikan bukti sepotong tangan yang katanya merupakan tangan putra mahkota Liul. Dia tidak bisa membawa kepala Liul karena akan sulit memasuki ibu kota. Muyon kemudian mengajak Tuan Kim ke kaki Gunung Chunwoo untuk mengunjungi kuburan Liul, namun Tuan Kim menolaknya. Di pasar, Wonduk berkata dia ingat dulu pernah membelikan Hongsim tali rambut sebagai hadiah. Wonduk juga ingat dulu bersama Hongsim dia pergi bermain ayunan. Hongsim kemudian bertanya tahun berapakah itu. Wonduk menjawab, itu sebelum aku pergi wajib militer.
Wonduk masih terus beralasan mengarang cerita masa lalunya agar dia bisa tidur dengan Hong Sim. Hong Sim terus mengatakan masih butuh lebih banyak bukti lagi. Dia kemudian meminta Wonduk pergi ke desa sebelah karena ada orang yang membutuhkan bantuan agen solusi mereka. Ketika di jalan, Muyeon berpapasan dengan Tandu yang membawa putri mahkota Kim. Mereka kemudian berbicara berdua. Muyeon pamit untuk pergi jauh karena dia sudah menyelesaikan misi terakhirnya. Mbak Kim sangat iri Muyeon bisa pergi jauh karena dia juga begitu tersiksa hidup bersama ayahnya. Dia menolak untuk dibayar atas jasanya selama ini, kemudian mengucapkan selamat atas kehamilan Mbak Kim. Ketika dia hendak pergi, saat itu juga sebuah anak panah menyasar di dadanya. Malam harinya, Hong Sim menyiapkan makanan untuk Wonduk. Saat itu juga, Wonduk pulang dari desa sebelah. Tatapannya begitu dingin, namun Hong Sim tetap menyuruhnya makan malam. Di desa sebelah tadi, dia bertemu orang yang menjelaskan siapa Wonduk, yang ternyata Wonduk bukanlah dirinya. 맞아, 넌 원득이가 아니야. Dan episode 8 pun selesai. Itu dia alur drama Korea 100 Days My Prince Part 5. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update part selanjutnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton.